adik-adik yang ada di rumah, yang ada di sini, gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Yuk sebelum kita mulai ibadah online kita berdoa. Yuk semua yang ada di rumah, yang ada di sini kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah yang Engkau yang beracara Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kasih dan kuasa-Mu yang mengalir. Hadirat Tuhan boleh ada, yang senang disenangkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom yang ada di rumah semua. Shalom. Gimana kabarnya? Yang di sini kabarnya gimana? Luar biasa. Yang semangat dong. Kita kan memuji Tuhan, ingin memuji Tuhan. Harus tunjukin sikap kita yang terbaik, oke? Oke, yuk kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan setinggi-tingginya ke langit. Bisa adik-adik? Bisa yang di rumah? Oke. Setinggi-tingginya, lebih tinggi kasih Yesusku. Saudara, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah, seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal terpujikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Lebih semangat lagi. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan
menikmati kasih Tuhan bersama teman-temanku, bercanda di hari Minggu ceria. Bersama teman-temanku, bersama teman-temanku, bercanda di hari Minggu ceria. Sekali lagi, bersama teman-temanku, bersama teman-temanku, bercanda di hari Minggu ceria. Oke, masih siap memuji Tuhan? Siap. Masih semangat? Makasih. Yang di rumah semangat? Yuk, kasih senyum ya dong. Oke, sebelumnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tutup matanya. Yang ada di rumah juga boleh tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan ada bagi setiap kita. Thank you Lord Jesus. Yuk, yuk. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kasih hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi dari awal, yang di rumah maupun yang di sini kita bersih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kasih hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan kasih hatiku, ku rindu menyembahmu. Sebut namanya Yesus. Yang ada di rumah, kita angkat tangan kita tinggikan Tuhan. Yesus berarti bagi setiap kita. Yesus segalanya bagi setiap kita. Haleluya, Yesus. Bagiku, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oke adik-adik, maupun yang ada di rumah, maupun yang di sini siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita tunjukin sikap kita yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita. Yang ada di rumah juga boleh angkat tangannya, tangan kita kalau tidak ada. Biarlah pujian ini, penyembahan ini, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan. Haleluya Yesus. Sebut namanya Yesus, Yesus. Kau berarti Tuhan bagiku. Oh
harapan kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Bapa. Biarlah Tuhan, hari lepas hari Tuhan, anak-anak sekolah minggu semakin melekat kepada Engkau Bapa. Biarlah firman itu boleh ada bagi setiap hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami ingin menjadi berkat bagi setiap orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Bapa bagi setiap kami. Tak terukur kasih setiamu Bapa. Bapa, Kau sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai hati, sebagai murid Bapa, yang kami ingin mau mendengarkan, kami mau melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami yakin Tuhan, saat kami melakukan Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik, halo. Ketemu lagi bersama Kak Dedi di hari Minggu yang ceria ini, di hari Minggu yang baik tentunya. Kakak berharap kalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan pastinya dalam keadaan yang tetap mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mungkin seminggu yang lalu kita dalam keadaan kurang baik, tapi percayalah Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Di dalam ketidakbaikan pasti ada Tuhan Yesus untuk tolong hidup kita, untuk kasih kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah bernyanyi, kita bertepuk tangan, memuji, mengangkat tangan kita, menyembah Tuhan. Ini waktunya kita dengar firman Tuhan. Yang siap katakan haleluya. Amin. Nah adik-adik yuk fokus yuk. Duduk yang baik di depan handphone, depan TV kalian. Kita mendengar firman Tuhan. Amin. Nah tema minggu ini, wah seru nih adik-adik ya. Tema minggu ini luar biasa. Temanya adalah gini, iblis itu musuh kita. Wah, ya sekali lagi aku bilang, iblis itu musuh kita. Di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Adik-adik, takut gak sama setan, sama iblis? Kakak mau bilang gini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Ya, jadi kalau kita mau lawan iblis, adik-adik, kita harus taat dan tunduk dulu kepada Tuhan. Supaya apa? Kita punya perlengkapan rohani untuk melawan. Karena adik-adik, percayalah, sekalipun kita masih kecil, pasti kita sering menghadapi namanya cobaan, masalah, kesedihan yang biasa datang daripada si jahat. Iblis menggoda kita. Tadinya kita mau belajar, jadi males. Tadinya kita mau rajin, tiba-tiba si jahat bilang, udahlah tidur aja, nggak usah belajar. Nah, itu adalah godaan-godaan daripada si jahat, dan kita harus lawan itu adik-adik. Lewat apa? Lewat apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Mau lebih lanjut? Nanti ya. Kita mau nonton ini dulu nih adik-adik ya. Ada film Moana. Ya, kita lihat tuh. Oh, kita lihat tuh. Ada iblis ya. What are you doing? Ya, adik-adik, tuh ya. Si Maui mau menyelamatkan dunia. Dia punya perlengkapan. Dia punya senjata untuk melawan si iblis tadi. Si yang tadi jahat itu. Roh yang menyerupai api, adik-adik ya. Jadi, kalau kita mau perang, jangan tangan kosong. Enggak. Tapi kita harus punya senjata untuk kita perang, adik-adik. Ya, adik-adik ya. Jadi, apa yang hari ini ada dalam kehidupan kita harus lawan, yaitu godaan-godaan daripada si jahat, si iblis. Dan Tuhan kasih perlengkapan rohani buat kehidupan kita. Di Efesus 6 ayat 11 nih ya. Kakak bacain. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah kan, perlengkapannya apa aja sih? Nanti dibaca ya di Efesus 6 itu. Ya, apa aja sih perlengkapan rohani? Ada ketopong keselamatan, ada pedang roh, ada sabuk pinggang, adik-adik ya. Ada perisai, ada kasut. Jadi semua harus kita pakai. Supaya apa? Kita bisa melawan tipu muslihat iblis.
Adik-adik, iblis atau si Lucifer itu dan pengikut-pengikutnya, dia jago namanya nipu. Ingat waktu kejadian di mana? Nanti dulu ya adik-adik ya. Yuk, iblis itu musuh kita harus lawan. Apa aja sih yang biasa dia lakukan dalam kehidupan kita? Ini dia. Kau yang menciptakan alam semesta ini. Oh, betapa aku akan merusak karyamu yang mulia satu demi satu. Bumi akan menjadi kerajaanku yang baru. Ya, tadi adalah Lucifer adik-adik. Nah, tugas Lucifer itu ngapain pertama kali adik-adik? Ya, dia menipu. Jadi dia adalah seorang malaikat yang luar biasa, ya. Tapi karena kesombongannya, karena dia ingin sama dengan Tuhan, tapi akhirnya Tuhan buang ke bumi dan jadilah seperti itu. Jadi adik-adik kita nggak boleh sombong ya, kita nggak boleh tinggi hati. Karena apa? Sama seperti iblis, ya. Jadi tugas pertama Lucifer adalah menipu. Ingat kejadian di Taman Eden waktu Adam dan Hawa pertama kali Tuhan kasih tempat terbaik yaitu Taman Eden. Tapi ada si ular, yaitu si iblis, menggoda si Hawa pertamanya. Ya, di Taman Eden, di taman yang penuh dengan semua kebutuhan manusia Tuhan sediakan. Cuman Tuhan bilang gini, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi si ular, si iblis itu menggoda Hawa supaya makan buah itu. Akhirnya Hawa makan, dan habis Hawa makan dia tawarin ke Adam. Akhirnya makanlah berdua. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Itulah pertama kali dosa hadir dalam kehidupan manusia. Waktu apa? Waktu Adam dan Hawa tidak taat sama Tuhan. Waktu dia berhasil ditipu sama si iblis, sama si ular, sama si Lucifer itu adik-adik ya. Jadi adik-adik, tugas iblis adalah menipu. Bagaimana supaya kita tidak ditipu? Kita harus tahu tentang firman Tuhan. Makanya penting untuk kita baca firman Tuhan adik-adik. Untuk kita dengar firman Tuhan supaya apa? Kita mengerti, kita tahu tentang firman. Supaya apa? Iblis tidak bisa menipu hidup kita. Kita bisa lawan. Dan kita bisa menang dari tipu muslihatnya. Jadi yang penting adalah adik-adik, kita harus baca firman Tuhan. Ya, kita harus memperlengkapi hidup kita dengan firman Tuhan. Karena yang bisa melawan tipu muslihat adalah firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, kita berdoa kepada Tuhan supaya hikmat ada dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti firman yang kita baca, kita mengerti firman yang kita dengar. Dan pada akhirnya kita bisa menang lawan tipu muslihat iblis. Oke adik-adik ya, tugas iblis menipu yang pertama. Yang kedua, karena aku tidak mendengar hal lain kecuali pujian untukmu. Pengawalku memberitahu bahwa kau telah melakukan mukjizat, membangkitkan wanita dari kematian, menyelamatkan orang kesurupan. Sekarang aku ingin menguji kekuatanmu. Tidak ada lain selain kebenaran. Kami tidak memiliki kekuatan. Tidak ada kekuatan pribadi. Kekuatan kami datang dari Roh, datang langsung dari Tuhan. Kita lihat. Pakailah kekuatanmu dari Tuhan untuk melawan dia. Ini Elima, penyihir terkuat. Kau salah menilai kami lagi orang Romawi. Kami bukan penyihir. Tapi Elima, kau adalah ahli penipuan dan pria tanpa moral. Kau adalah putra setan. Kapan kau akan berhenti menyempurnakan kejahatanmu dengan cara-cara Tuhan? Jadi kau ingin menantang kekuatan yang maha kuasa? Aku peringatkan, Elima, biarlah semoga azab Tuhan menimpamu dan membutakan matamu. Kau tidak akan bisa melihat cahaya. Dan itu tidak akan berakhir sampai Tuhan mengampunimu. Tipuan apa ini? Apa yang kau lakukan padanya? Janganlah kau menghina yang maha kuasa orang Romawi. Sebaiknya kalian menyelamatkan diri dari kesesatan keturunan kalian jika kalian ingin diselamatkan. Bertobatlah atas dosa-dosa kalian. Baptislah dirimu atas nama Yesus penyelamat kita. Wah, adik-adik ya. Yang kedua, tugas iblis ngapain sih adik-adik? Dia menyamar. Wah ya, menyamar. Seringan kalau kita nonton film ada penyamar-penyamar supaya apa? Dia bisa masuk ke sebuah organisasi adik-adik ya, ke sebuah hal yang dia mau pantau. Nah, iblis juga bisa menyamar.
Lewat apa? Lewat manusia yang yang menyembah setan gitu adik-adik ya. Sosoknya manusia, tapi dalamnya dikuasai oleh si jahat, si setan. Sehingga apa? Dia melakukan hal-hal yang jahat. Dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia lebih jahat dari orang biasa. Adik-adik, hati-hati ya. Hati-hati kakak mau bilang gini. Yang bisa membuat kita bisa membedakan dia iblis atau bukan adalah dari buahnya. Lihat hidupnya. Ya, lihat hidup seseorang. Dia baik atau enggak. Dia takut akan Tuhan atau enggak. Dia suka beribadah atau enggak. Dia suka membaca firman atau enggak. Dia suka menyembah Tuhan atau tidak, adik-adik ya. Karena kita lihat tuh, penyihir-penyihir tadi, dia menyamar, iblis menyamar lewat penyihir tadi. Dia menganggap dia punya kuasa, dia menganggap dia bisa melakukan sesuatu. Tapi ingat, Tuhan adalah pencipta segalanya. Dia punya kuasa. Akhirnya apa? Si Elima tadi matanya buta. Karena apa? Dia menantang Tuhan. Ya, adik-adik, kalau hari ini kita menantang Tuhan, kita enggak mengasihi Tuhan, hati-hati ya. Hati-hati, iblis bisa pakai itu. Iblis bisa masuk dalam kehidupan kita untuk menguasai hidup kita. Akhirnya dia menipu hidup kita supaya tidak beribadah lagi, supaya kita tidak menyembah Tuhan lagi, supaya kita tidak mengasihi Tuhan lagi. Tugas iblis menyamar, menipu kita. Tapi ingat, kita punya perlengkapan rohani yang Tuhan sudah berikan, yaitu firman Tuhan, ya, penyembahan, kuasa dalam kehidupan kita. Mari lawan dia, lawan mereka ya. Jangan takut, lawan. Tunduklah kepada Allah dan lawan si iblis ya. Yang terakhir adik-adik, ayolah, kau tahu aku juga lapar dan haus. Hei orang Nazaret, apa kau lapar? Kau ingat yang dikatakan Yohanes Pembaptis tentang dirimu? Bapamu di surga mencintaimu. Kau yang dia sayangi. Apa yang membuatmu datang ke gurun? Bukan, aku bukanlah hayalanmu. Aku benar-benar ada di sini dan aku bicara padamu. Kalau kau tidak makan, kau akan mati di gurun ini. Kalau kau benar-benar anak Tuhan, maka suruhlah batu ini menjadi roti. Minumlah. Suruhlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Hah? Ayo, ke sini. Sudah saatnya kita pergi. Lebih baik kita mencari air. Ada apa? Apa yang kau inginkan dariku? Aku mencarimu. Aku sedang mencarimu. Sekali lagi aku bertanya, apa yang kau inginkan dariku? Bukankah kau adalah anak Tuhan?
Jadi, terjunlah kau dari situ. Jatuhkanlah dirimu, karena ada tertulis, Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menjagamu. Dan juga tertulis, Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikat menjaga setiap langkahmu. Mereka akan menyambutmu dengan tangan mereka, supaya kakimu tidak terkena batu sedikit pun. Dalam kitab suci tertulis, jangan mencobai Tuhanmu. Aku tidak mencobainya. Aku akan menunggu sampai waktunya tiba. Ada apa? Apa kau mencariku? Kau tidak perlu takut. Selama kau bersamaku, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Hah? Bagus, teman kecilku. Ayo kemari, aku tidak tidur. Aku hanya istirahat. Tepat kena sasaran. Kau akan mendapat hadiahnya. Mau apa kau datang lagi kemari? Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kau mengenali kota ini? Kau lihat kemakmuran dan kekuasaan? Semua yang kau lihat adalah milikku. Seluruh kerajaan di muka bumi adalah milikku. Aku akan memberikannya pada orang yang kupilih. Yang harus kau lakukan hanyalah sujud menyembahku. Maka semuanya ini akan menjadi milikmu. Pergilah, hai iblis. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhanmu dan hanya layani Dia. Hanya Dia. Hanya Dia. Hanya Dia yang layak kau sembah. Pergi dari sini. Aku tidak bisa mencobainya. Aku akan menunggu sampai waktunya tiba. Oke adik-adik ya. Jadi tadi ada cerita Tuhan Yesus ya. Di padang gurun setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, iblis datang mencobai Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus dicobai, tapi apa? Dia menang. Adik-adik kata
tipu muslihat si iblis. Karena apa? Karena Tuhan Yesus punya kuasa. Ya, adik-adik, kalau Yesus punya kuasa, kamu juga diberikan kuasa. Maka gini, lawan si jahat, lawan tipu muslihatnya. Ya, kalau kalian ditipu untuk jadi orang yang tadinya mau rajin jadi malas, lawan. Enggak boleh. Saya anak Tuhan Yesus harus rajin. Ya, kalau kalian lagi di dalam pergumulan, ayo lawan. Karena apa? Karena ada kuasa dalam kehidupan kalian. Iblis nggak punya kuasa. Dia cuma berkuasa untuk menipu, menyamar, itu aja. Tapi kalau dia untuk mengusir ataupun apa, dia tidak bisa adik-adik. Karena apa? Karena cuma Tuhan Yesus yang punya itu. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita punya kuasa untuk mengalahkan si jahat. Kita berkuasa dan bisa mengalahkan si iblis dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, kalau kalian mau lawan si jahat, mari pakai perlengkapan rohani kalian. Takut akan Tuhan, baca firman, taat, ya, ketulusan sama Tuhan. Percayalah, kalian bisa lawan si iblis itu. Jadi hari ini adik-adik jangan lupa pakai perlengkapan rohaninya. Di Efesus 6 tadi, kalau kalian pakai itu, percaya, kamu bisa menang. Kita bisa menang melawan si jahat. Karena dia cuma menipu. Karena dia adalah raja tipu adik-adik, si jahat ya, si iblis itu, si Lucifer itu. Jadi adik-adik hari ini percayalah bahwa Tuhan Yesus menyertai hidup kita kemanapun kita pergi. Dan kita bisa menang lawan si iblis. Iblis adalah lawan kita. Jadi harus kita lawan. Oke adik-adik? Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Jadi hari ini kita belajar sesuatu. Oke? Jangan takut sama si jahat. Jangan takut sama si iblis. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tinggal dan hidup dalam hidup kita. Jadi kita harus lawan. Oke? Oke, itu aja dari kakak. Biar apa yang hari ini kita dengar itu jadi kekuatan buat kehidupan kita. Kita nggak takut lagi. Kita berani. Dan kita menang dalam kehidupan kita lawan si iblis. Oke, yuk tutup mata kita. Kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Adik-adik ya. Jadi jangan takut. Karena Tuhan beserta kita. Ya. Dah, kita mau berdoa ya. Yuk. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Adik-adik kalau hari ini kita masih takut. Kadang-kadang kalau ke toilet aja kak takut kak. Kakak mau bilang hari ini. Jangan takut lagi. Lawan dia. Karena kita punya kuasa. Kita punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ya. Jadi jangan takut lagi. Oke, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat hari ini. Tuhan baik. Kami boleh tetap beribadah dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Bapak, aku berdoa hari ini buat adik-adikku dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkanlah hati mereka untuk mereka terus mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Biarlah hari ini mereka hidup dalam perlengkapan rohani mereka sehingga mereka boleh melawan si jahat. Mereka nggak ditipu lagi. Mereka tahu waktu iblis menyamar untuk menipu mereka. Karena mereka tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Ada Tuhan, hikmat Tuhan menyertai mereka. Bapa, ada kuasa-Mu, ada firman-Mu yang ada tinggal dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa melawan si jahat. Mereka bisa menang lawan tipu muslihat si iblis ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menyertai anak-anak-Mu di setiap langkah mereka. Dengan kemenangan, dengan berkat, dengan kekuatan, dengan kesehatan. Berkati orang tua mereka juga dalam pekerjaan, usaha, bisnis Tuhan. Dan yang semua yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami sudah selesai, biarlah Roh Kudus terus menyertai hidup kami hari demi hari. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput setiap kami di awan-awan permai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik ya, itu aja firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.